Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Dan terdengarlah suatu suara, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangan-tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan Kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin Engkau melayang-layang. Angin Kau jadikan suruhan, dan api menyala
Kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,
yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 3 ayat 15 sampai dengan 16, selanjutnya 21 sampai dengan 22. Pada waktu itu orang banyak sedang menanti-nanti, penuh harapan, serta bertanya-tanya dalam hati, kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah putra kesayanganku, Engkau berkenan di hatiku. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa para pelaku dalam kisah ini tadi, para pelakunya? Kemudian yang kedua, apa kata kuncinya? Kata kunci dari ini tadi. Dan yang ketiga, peristiwanya terjadi di mana? Peristiwanya terjadi di mana akan kita dengarkan dan kita renungkan satu persatu. Para pelakunya ada Yohanes Pembaptis dan ada orang banyak. Yohanes Pembaptis, ada orang banyak. Di antara orang banyak itu yakni ada Yesus. Minimal kita ingat ada Yohanes Pembaptis dan ada Yesus. Kata kuncinya, Yohanes menyatakan bahwa dia bukan Mesias, bahwa saya bukan Mesias. Apa kata Yohanes? Setelah aku akan datang orang yang lebih kuasa. Artinya lebih kuasa dibandingkan dengan Yohanes. Yang terakhir adalah baptisan Yesus, ya. Baptisan Yesus. Injil hari ini peristiwanya terjadi di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan. Supaya pesan Injil semakin gamblang, kita ada gambaran. Saya masih punya satu pertanyaan. Coba ditebak, kira pertanyaan saya apa? Ini seringkali
yang di atas yang petugas Komsos itu diskusi seringkali untuk menebak pertanyaan saya atau jawabannya. Coba sekali tebak kira-kira bisa enggak ya? Yang lektor kira-kira bisa menebak pertanyaan saya enggak? Mbak Penta juga bisa enggak kira-kira? Pertanyaan saya kira-kira apa ya? Atau asisten imam? Atau Pero, ada apa pertanyaan saya kira-kira? Atau jawabannya? Jawabannya. Siapa orang yang akan datang? Ya pertanyaan saya, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Apa jawabannya? Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir, penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tentang tokoh Yohanes Pembaptis ini sudah kita dengarkan, kita renungkan dalam masa Advent. Untuk tokoh ini beberapa hari kita dengarkan, secara khusus untuk hari Minggu itu minggu kedua dan ketiga. Setiap minggu kedua dan ketiga masa Advent, kita selalu merenungkan tokoh Yohanes Pembaptis. Banyak yang terpesona kepada Yohanes Pembaptis, maka banyak orang yang datang menjadi muridnya untuk mendengarkan ajarannya. Ada orang yang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Apa jawabannya? Jawaban Yohanes Pembaptis, kamu yang punya makanan bagilah untuk orang lain. Bagilah makananmu untuk orang lain. Itu jawaban Yohanes Pembaptis. Kemudian barang siapa yang punya 2 helai baju, berikanlah yang satu kepada orang lain. Kalau punya 2, berikanlah kepada orang lain. Mungkin kita juga pernah memberi. Coba sekali waktu memberi, kita punya banyak, urutannya kedua. Ini pakaian saya yang paling saya senang, yang nomor 2, mau saya berikan orang lain. Seandainya berbuat demikian semua, saya ambil nanti. Saya menjadi jimat nanti untuk saya kalau yang hadir sini memberi masanya satu pakaian, tapi yang nomor 2 lah ya, jadi nomor 2. Nah datang lagi ya pemungut cukai dan pejabat negara, mungkin pemerintahan atau pegawai negeri atau mungkin yayasan sekarang yang pegawai. Apa yang harus kami lakukan? Ternyata Yohanes tidak meminta orang untuk beramal atau 10% dari penghasilan muda. Apa yang diminta Yohanes? Jangan memeras, jangan menarik melebihi ketentuan. Itu jawaban Yohanes kepada orang-orang yang datang. Masih lagi, supaya kamu cukup dengan gajimu, dengan penghasilanmu. Ternyata untuk orang yang semacam ini nampaknya tidak perlu untuk amal berbuat baik, tapi yang penting tidak memeras orang lain, ini sudah cukup. Itu kata Yohanes kepada orang yang datang, yang hadir kepadanya. Yohanes orangnya nyentrik mungkin agak aneh. Ini kelihatan sekali dari cara yang dimakan dan juga pakaiannya. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Belalang dan madu hutan. Pakaiannya dari kulit unta yang kasar. Itulah gambar sedikit berkaitan dengan siapakah Yohanes Pembaptis itu. Dari latar belakang inilah, gambaran ini orang menyangka bahwa Yohanes itu adalah Mesias. Apa jawabannya? Bukan. Saya bukan Mesias. Itu jawaban Yohanes Pembaptis. Bahwa saya itu yakni kedatangannya untuk menyiapkan seseorang. Saya membaptis hanya dengan air sebagai tanda pertobatan. Sedangkan orang yang lebih berkuasa dari saya akan baptis dengan Roh Kudus dan api. Itu kata Yohanes kepada orang banyak yang menyangka, yang punya harapan bahwa Yohanes itu adalah Mesias.
seandainya Yohanes mengatakan saya Mesias, pasti banyak orang percaya. Mengapa? Karena pada waktu sudah punya murid yang banyak, semacam perguruan atau pondok semacam itu. Ya, sebagai contoh, para muridnya ada Yohanes, di kemudian hari menjadi pengarang Injil. Muridnya Yesus itu awalnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Dan juga Andreas, saudara Simon Petrus, itu adalah awalnya juga murid dari Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes kepada para murid, juga kepada kita semua? Bahkan ceritanya juga kita dengarkan dalam liturgi hari ini untuk misa pagi, hari terakhir sebelum pembaptisan Tuhan. Tokoh Yohanes Pembaptis ditampilkan kembali. Semoga ia semakin besar sedangkan saya semakin kecil, itu kata Yohanes. Artinya apa? Bahwa artinya Yohanes itu orangnya sangat rendah hati. Sangat rendah hati. Banyak orang yang datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Di antara orang banyak itulah ada Yesus. Yesus juga minta dibaptis. Jawaban Yohanes tidak. Sudah tahu tentu Yohanes itu tentang siapa Yesus. Sebenarnya yang harus dibaptis itu bukan engkau, tetapi saya. Itu kata Yohanes kepada Yesus. Tapi Yesus memaksa supaya kamu membaptis saya. Itu kata Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi? Setelah Yesus dibaptis, ternyata langit terbuka. Langit terbuka, kemudian Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan terdengar suara dari langit, dari surga, inilah anakku yang terkasih, aku berkenan kepadanya. Di tempat lain bisa ditafsirkan mungkin, dengarkanlah dia. Artinya apa? Yang diminta dari kita hanya mendengarkan dia. Yang dimaksud dia oleh Yohanes tentu adalah Yesus. Kita diminta untuk mendengarkan dia. Dengan kata lain, dengan Yesus dibaptis, berarti Yesus itu memberi dukungan dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Memberi dukungan, memberi pendorong. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Apa yang dilakukan? Yakni membaptis banyak orang bertobat. Artinya apa? Kedatangan Yohanes memang secara khusus untuk menyiapkan kedatangan Yesus. Ini artinya dengan mau dibaptis, Yesus itu mendukung gerakan Yohanes Pembaptis. Mendukung gerakan Yohanes Pembaptis. Pesan apa untuk kita? Apa yang bisa kita renungkan dari pesan Injil hari ini dan juga pesta hari ini? Kapan Natal itu dimulai dan kapan Natal itu berakhir? Jelas bagi orang Katolik dimulai tentu tanggal 25 Desember. Berakhirnya kapan? Berakhirnya yakni hari ini. Dengan pesta Yesus dibaptis berarti Natal sudah selesai, sekaligus hari ini adalah untuk membuka masa biasa, masa puasa. Dengan kata lain, di satu sisi berarti Natal berakhir, ditutup, di sisi yang lain kita memasuki minggu biasa yang pertama. Ini artinya dengan dibaptisnya Yesus berarti Yesus diakui sebagai hamba Allah, ya semacam pelantikan, dilantik menjadi anak Allah, yakni pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, mengalami kebahagiaan. Itu tujuan akhir tentu berkaitan dengan baptisan Yohanes, Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Supaya pesan Injil semakin gamblang, ada gambaran, saya bantu dengan kisah pendek. Kisah pendek, ya tujuannya supaya kita sehat, badan kita, mungkin juga batin kita, hati kita, dan juga kita mengalami
sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Itu tujuan akhir dari cerita yang saya buat. Cerita ini cerita kuno, berasal dari negara Cina. Cerita kuno. Mungkin ya semacam humor tanda kutip mungkin, tapi pesannya bagus. Supaya kita mengalami kebahagiaan, sukacita, kegembiraan 1 hari, 1 jam. Supaya kita bahagia, sukacita, gembira 1 jam, itu apa yang kita lakukan? Katanya itu kita harus tidur. Tidurlah. Jauh besok siang kita yang tidak pernah tidur, coba tidur siang 1 jam. Kita akan mengalami sukacita, kegembiraan 1 jam. Kemudian yang kedua, supaya kita mengalami sukacita, kegembiraan 1 hari. 1 hari. Apa yang harus kita lakukan? Yakni mancinglah. Kita disuruh mancing katanya. Artinya ya rekreasi. Dalam bahasa kita rekreasi itu kita punya rencana atau mulai pagi mungkin sudah menyiapkan segala sesuatu dengan sukacita, dengan gembira, mau pergi, mau rekreasi selama 1 hari. Rekreasilah 1 hari, bergembira. Kalau kita mau senang, gembira 1 minggu, ini 1 minggu, mungkin ya bisa lebih, sampai 1 bulan, menikahlah. Disuruh menikah katanya. Kalau gembira 1 minggu. Pertanyaannya, nah kita sudah menikah 1 tahun, 5 tahun, 30 tahun ya selalu gembira Romo. Ingat, ini adalah kita punya Roh Kudus, punya Yesus. Tapi pepatah itu mengatakan 1 minggu. 1 minggu untuk sukacita, gembira itu yakni menikahlah. Karena juga ada kasus tertentu, orang yang menikah belum 1 minggu sudah bubar itu ada. Bahkan mungkin 1 malam, itu ada. Karena orang tuanya yang laki-laki itu, orang tua laki-laki pulang, ternyata mempelai laki-laki juga ikut pulang. Ditunggu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tidak kembali ternyata. Berarti pepatah ini benar. 1 minggu ini. Sekarang 1 tahun. Supaya bergembira, bersifat 1 tahun apa yang kita lakukan? Katanya yakni menunggu nasib baik. Rezeki nomplok. Nasib baik itu menunggu perlu 1 tahun, akan bertahan 1 tahun. Itu kata pepatah kuno itu. Karena yang terakhir, supaya bahagia, sukacita untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Apa yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan? Kata pepatah kuno yang harus kita lakukan yakni supaya kita berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Artinya yang tidak bisa membalas menolong kita. Yang mau saya katakan di sini, dengan menolong orang lain, sebenarnya kita itu adalah menolong diri sendiri. Dengan berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, sebenarnya kita itu adalah berbuat baik untuk diri sendiri dan juga menolong diri sendiri. Berkat Allah menyertai kita semua.